Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita bersuka cita sebab hari ini kita kembali akan diubahkan dan menerima kebenaran firman Tuhan dalam renungan 79. Hari ini kita sampai pada bacaan kita Ayub pasal 20 ayat 12 sampai 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah manis berujung pahit, ya. Nah, puji Tuhan, observasi dalam bacaan kita adalah pernyataan Shofar mengenai orang-orang fasik. Mari kita akan sama-sama menginterpretasi dalam bacaan kita hari ini. Shofar adalah salah satu sahabat daripada Ayub, ya. Bagaimana Shofar melihat banyak orang-orang fasik itu yang senang berbuat dosa. Dan apa yang mereka lakukan, imbalan apa, atau kehidupan yang seperti apa sebagai orang fasik, tentu saja itu akan menerima imbalan dari segala perbuatannya. Shofar melihat banyak orang-orang fasik yang senang atau menyukai dalam hal perbuatan dosa. Mengapa? Karena dosa itu dalam bacaan tadi dikatakan itu manis, dosa itu nikmat, dosa itu menyenangkan. Namun apakah benar bahwa dosa itu menyenangkan? Atau apakah dosa itu mendatangkan kebaikan atau mendatangkan kesukaan bagi orang-orang yang melakukannya? Kita melihat dosa itu memang manis, tetapi dalam bacaan ini Shofar juga mencatat bahwa perbuatan dosa itu memang sepertinya indah, sepertinya manis, tetapi tidak bertahan lama. Hanya sebentar saja kenikmatan atau keindahannya, namun akan segera berubah menjadi sebuah racun. Iblis begitu pintar, ya, menjebak manusia dengan membuat dosa itu sepertinya seolah-olah menyenangkan. Iblis memancing, iblis itu memberikan jebakan yang menggiurkan, yang sepertinya indah, sepertinya menyenangkan, sehingga manusia yang berbuat dosa itu dia akan seolah-olah menikmati, menyukai dari perbuatan dosa yang mereka lakukan itu. Sepertinya sedap, ya. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6, kalau kita melihat bahwa sebelum makan buah terlarang, Hawa juga tergiur, ya, melihat bahwa buah pohon itu sepertinya baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Iblis seringkali menipu manusia sebelum jatuh di dalam dosa adalah supaya melihatnya itu sudah mengingininya, sudah terpesona olehnya, sepertinya itu nikmat. Pandangan mata seringkali itu juga menipu, ya. Ini dilakukan oleh iblis supaya manusia itu jatuh ke dalam dosa, ya. Terlihat seperti nikmat, terlihat seperti enak, ya. Dalam Amsal 9 ayat yang ke-17, di sana juga ada satu kutipan ayat firman Tuhan, dikatakan air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Perbuatan dosa ini digambarkan seperti ini, ya. Jadi gambaran dosa ini adalah bahwa sesuatu yang dilarang, sesuatu yang tidak diperbolehkan itu sepertinya lebih menarik, lebih menggoda, lebih menawan, dan ini seringkali menjadikan manusia itu justru berusaha untuk mencoba-coba, mencari-cari, ya. Semakin dilarang biasanya manusia semakin penasaran, semakin tidak diperbolehkan semakin besar rasa penasarannya, ingin tahunya, ingin mencobanya. Itu adalah taktik iblis ketika ingin menjebak manusia supaya jatuh di dalam dosa.
terlihat menarik di depan, terlihat menggoda di depan, ya, menawarkan keindahan, menawarkan kenikmatan, namun kesenangannya itu hanyalah sesaat dan menghasilkan kehancuran pada akhirnya. Pelajaran dari orang fasik dalam pembacaan ini kita lihat bahwa satu, orang fasik itu hanya sementara saja menikmati hasil dari kejahatannya. Mengapa? Bahwa kalau orang-orang fasik itu mereka sepertinya berhasil di awal-awalnya, sepertinya sukses di awal-awal, ya. Pada mulanya terlihat aman, tidak terjadi apa-apa sebelum kejahatannya itu terungkap, ya. Selain itu orang fasik juga bangga akan kehebatannya di dalam dunia kejahatannya. Padahal dalam sekejap ia akan mengalami kehilangan segala-galanya. Sekejap, sesaat saja. Bahwa perbuatan dosa sepertinya itu nikmat, tapi akan berubah menjadi sesuatu yang tidak baik, menghancurkan. Kebinasaannya, orang-orang fasik itu akan menerpa dirinya sendiri seperti seorang bayi yang lahir sebelum waktunya. Itu dituliskan gambaran atau kiasannya di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11, ya. Yang kedua, Allah, ya, tentang perbuatan orang fasik, Allah tidak berdiam diri, pasti akan menghukum orang-orang fasik karena perbuatan dosanya, karena perbuatan jahatnya. Jadi Allah tidak membiarkan orang-orang fasik itu mengalami sesuatu hal yang baik, tetapi Allah membiarkan mereka untuk mengalami penderitaan hasil dari perbuatan fasik mereka. Yang ketiga, orang fasik itu karena perbuatan dosanya, dia pasti tidak akan merasa damai, tidak akan mengalami sukacita, tidak akan mengalami damai sejahtera di dalam jiwanya, ya. Jadi orang yang berbuat jahat itu tentu saja hatinya tidak akan merasa tenang. Dia akan merasa gelisah, dia akan merasa khawatir, jangan-jangan perbuatanku akan ketahuan. Jangan-jangan aku akan mengalami kegagalan. Dari niat-niat jahat, pikiran-pikiran yang jahat, ternyata itu tidak akan membuat orang fasik itu hatinya mengalami ketenangan. Dituliskan ayat 20 sampai ayat 22 di sana, ya. Dikatakan di ayat 20 sampai 22, sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Suatu pun tidak luput daripada lahapnya. Itulah sebabnya kemujurannya tidak kekal. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, ia penuh khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Ini benar-benar terjadi, Bapak Ibu, realitanya bahwa orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat dosa, hidupnya tidak akan pernah merasa tenang. Haleluya, ya. Yang keempat, murka Allah itu akan mengejar orang-orang yang berbuat fasik. Seperti panah dan tombak yang dilempar itu tidak akan kembali sebelum mengenai sasaran, ya. Itu tulis ayat 23 sampai ayat yang ke-29. Nah, dari keempat hal ini Bapak Ibu, bahwa perbuatan orang fasik itu sepertinya adalah manis, ya, kejahatan, dosa itu sepertinya nikmat, sepertinya manis. Tetapi kalau kita melihat seperti perbuatan orang-orang fasik itu akan menerima upahnya, demikian juga kejahatan, ya. Dosa di awalnya sepertinya nikmat, tetapi akan berujung kepada kehancuran. Dosa sepertinya manis di muka, tetapi pada akhirnya akan pahit karena harus mengalami penderitaan karena perbuatan jahatnya, ya. Amsal 10 ayat 16b, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Mazmur 34 ayat 22, kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Kita lihat bagaimanakah kehidupan orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang menyukai dengan keinginan-keinginan dosa. Hanya sementara saja mengalami keindahan, kenikmatan, bahkan mereka akan mengalami buah dari apa yang mereka
lakukan. Manis tetapi akan berujung kepada kepahitan. Sesuatu yang tidak baik itu akan mengejar kehidupannya. Itulah orang-orang fasik, orang-orang yang menyukai perbuatan dosa, orang-orang yang menyukai perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi ujungnya dari perbuatannya itu menuju maut, itu menuju kepada hal-hal yang pahit, hal-hal yang tidak menyukakan. Aplikasinya bagi kita adalah menjauhi perbuatan jahat orang fasik, karena setiap perbuatan ada buah yang akan dihasilkannya. Galatia 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Yang mana yang kita pilih Bapak Ibu? Apakah kita mau menabur dalam daging yang berujung kepada kematian atau maut? Atau kita menabur dalam roh dan kita akan menuai kehidupan yang kekal dari roh itu? Mari perjalanan atau kesempatan kehidupan yang masih kita jalani hari-hari ini, mari kita akan menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, bukan seperti orang-orang fasik yang berbuat kejahatan, tetapi kita menjadi orang-orang benar yang senantiasa menabur kebenaran di dalam roh, dan kita akan menuai kekekalan daripada roh itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Dan saya percaya Bapak Ibu juga menerima berkat rohani dari Perenungan 79 yang disampaikan oleh kami. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu dalam mendengarkan Renungan 79. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian karena diberkati atau menyampaikan pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita saling mendoakan, saling menguatkan untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan terima firman Tuhan ini dengan sukacita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak menginginkan kami berjalan dalam kecurangan atau kejahatan orang-orang fasik, tetapi yang Engkau inginkan adalah kami menabur dalam kebenaran, supaya kehidupan kami juga kelak menerima kekekalan. Terima kasih buat firman-Mu, berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LSD Magelang, untuk mereka mengerti kehidupan yang benar, yang mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami percaya bahwa Engkau yang mengajar kami. Ajarlah kami umat-umat-Mu untuk melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allah. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun kami di tanah yang rata. Terima kasih, dengan penucapan syukur terima firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin.